mengapa positivisme yang ekstrim itu bisa menjadi toksik, bisa menjadi beracun. Jadi saya juga teringat pengalaman saya bergulat dengan buku-buku self-improvement untuk peningkatan diri, sampai akhirnya saya menemukan beberapa, dalam tanda kutip, kekeliruan buku-buku self-improvement yang mungkin ingin saya sampaikan pada hari ini, dan ingin saya bagikan pada teman-teman sekalian bisa menambah wawasan. Begitu akhir sesi ini ada question and answer sekitar 10-15 menit. Kelirumologi self-improvement, perangkap perbaikan diri. Jadi saya suka sekali dengan istilah kelirumologi karena logi itu kan artinya ilmu. Keliru itu kan perkeliruan. Tokoh idola saya itu adalah Jaya Suprana. Pertama kali istilah kelirumologi, jadi ilmu-ilmu tentang perkeliruan. Kelirumologi self-improvement, perangkap perbaikan diri. Nah, barangkali di slide pertama ini saya akan sajikan sebuah video singkat yang saya dapat dari TikTok. Jadi intinya adalah bahwa anjing-anjing kecil itu diberi jalur untuk mencapai makanan. Nah, ada anjing-anjing kecil yang bisa mencapai makanan, ada anjing-anjing kecil yang kemudian jatuh untuk mencapai makanan, ada anjing-anjing kecil yang menyerah, kembali lagi, ada anjing-anjing kecil yang terus berusaha walaupun gagal lagi. Kalau kita berbicara mengenai self-improvement, saya ingat betul bahwa pertama kali saya bergulat dengan self-improvement itu waktu pertama kali saya join Amway tahun 1995. Jadi di situ mulai diajarkan mengenai bagaimana kita punya visi, kita punya impian, dan bagaimana caranya kita menjaga visi kita, impian kita. Jadi generasi pertama buku self-improvement itu bercerita tentang bagaimana orang-orang yang sukses itu bisa mencapai kesuksesan mereka. Dua buku yang paling terkenal itu adalah Think and Grow Rich dari Napoleon Hill. Kemudian buku yang kedua itu adalah Berpikir dan Berjiwa Besar dari David J. Schwartz. Ini adalah merupakan buku sucinya Amway dan juga dipakai di berbagai macam perusahaan asuransi untuk membangkitkan motivasi, untuk membangkitkan semangat dari para agennya, untuk mengejar impian mereka dan untuk bekerja mencari komisi sebesar-besarnya sedemikian rupa sehingga impian masing-masing dari agen tersebut bisa tercapai. Itu perkenalan saya dengan generasi pertama buku self-improvement. Jadi kalau misalkan kita modelkan, karena kita itu berpikir dengan model. Model itu apa sih? Model itu adalah hubungan sebab akibat, penyederhanaan dari keadaan alam semesta yang rumit, yang banyak sekali variabel-variabelnya, itu kemudian kita sederhanakan, kita berpikir dengan model, itu menjadi variabel penyebab dan variabel hasil. Jadi kalau misalkan kita berpikir dari dua buku pertama tadi, kalau kita mau sukses, maka kita harus punya keteguhan hati untuk mencapai impian. Itu model pertama yang saya dapat dari dua buku, terutama Berpikir dan Berjiwa Besar dari David J. Schwartz, yang menjadi buku pegangan di Amway dan di asuransi. By the way, saya sudah menjadi agen asuransi itu di 3 perusahaan. Yang paling pertama itu adalah Sewu New York Life, kemudian yang kedua itu adalah Prudential, dan yang ketiga itu adalah AIA. 3 perusahaan, dan tiga-tiganya itu menggunakan buku Berpikir dan Berjiwa Besar untuk memotivasi para agennya untuk punya impian dan mengejar impian itu melalui jualan asuransi sebanyak-banyak. Buku generasi pertama dari self-improvement ini berkembang sampai akhirnya mencapai ke NLP, kemudian juga The Secret, buku-buku yang bestseller, yang mengajarkan kepada kita mengenai bagaimana caranya untuk punya impian dan menjaga impian kita. Jadi kalau misalkan kita lihat dari model kesuksesan yang paling tradisional ini, maka kesuksesan itu berasal dari impian dan keteguhan hati untuk mencapai impian. Dari sinilah muncul istilah berpikir positif. Think positively, think positively, think positively. Yang dipopulerkan oleh Norman Vincent Peale, Anda pasti bisa, jika Anda pikir Anda bisa. Itu adalah buku yang dikarang oleh Norman Vincent Peale. Dan sudah diterjemahkan di Indonesia juga sudah menjadi bestseller. Generasi kedua dari buku-buku self-improvement itu adalah bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain yang menjadi buku-buku kepemimpinan. Jadi
saya juga dapat itu dari Amway, diajarkan bahwa bagaimana kita mencapai visi kita, bagaimana kita mencapai impian kita, lalu membutuhkan uluran tangan orang lain. Dan bagaimana caranya orang mau untuk membantu kita dalam mencapai impian kita, ini di generasi kedua munculnya. Jadi kalau misalkan buku Berpikir dan Menjadi Kaya dari Napoleon Hill itu muncul sekitar tahun 1930-an, buku Bagaimana Cara Mempengaruhi Orang Lain itu muncul sekitar tahun 1940-an. Pengarangnya adalah Dale Carnegie, dan sampai dengan hari ini Dale Carnegie punya Carnegie Institute yang mengajarkan bagaimana caranya kita untuk bisa bersosialisasi dan bagaimana caranya kita mendapatkan keinginan kita, bagaimana caranya kita bergaul di lingkungan sosial sedemikian rupa sehingga kita dalam tanda kutip mudah untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Generasi yang berikut dari bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain itu adalah buku-buku tentang kepemimpinan, tentang leadership. Leadership itu adalah bagaimana kita memimpin dan mengarahkan orang lain sedemikian rupa sehingga orang tersebut mau bekerja untuk visi dan misi organisasi, bukan visi dan misinya pribadi. Jadi kalau misalkan kita berbicara mengenai visi dan misi, ada visi dan misi pribadi, ada visi dan misi organisasi. Terus berkembang itu sampai dengan saat ini, dan pengarang yang paling terkemuka dalam bidang leadership itu adalah John Maxwell. Jadi kalau misalkan kita modelkan lagi mengenai kesuksesan, maka sekarang variabel untuk mencapai kesuksesan itu mulai ada dua. Yang paling pertama tadi adalah impian, keteguhan hati untuk mencapai tujuan, dan yang kedua sekarang adalah people skill. Bagaimana kita deal dengan orang lain, bagaimana kita menghandle orang lain sehingga dalam tanda kutip orang itu bisa kita pengaruhi secara positif untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Jadi sukses itu sekarang variabelnya sudah menjadi dua. Yang paling pertama itu adalah impian tadi, kemudian yang kedua itu adalah people skill. Generasi yang ketiga muncul sekitar tahun 1970-an, tahun 1980-an, itu adalah bagaimana cara kita mengelola waktu kita. Bagaimana kita mengalokasikan waktu kita sedemikian rupa sehingga kita bisa bekerja untuk hal-hal yang terpenting dalam hidup kita. Kita bisa mencapai hal-hal yang kita anggap sangat penting. Generasi manajemen waktu ini terus berkembang sampai dengan hari ini itu adalah getting things done, dan kembangannya sangat banyak, termasuk juga berbagai macam aplikasi yang saat ini digunakan untuk to-do list seperti misalkan Google Notes dan lain sebagainya. Itu yang digunakan untuk mengingatkan kita, reminder apa yang harus kita lakukan dalam satu hari, mana yang harus kita dahulukan, mana yang harus kita hindarkan, dan lain sebagainya. Ini generasi ketiga buku self-improvement muncul sekitar tahun 1970-1980-an sebagai pelengkap dari dua tadi. Jadi kalau kita modelkan kembali kesuksesan itu, maka sekarang kita punya tiga variabel. Satu, impian, keteguhan hati untuk mencapai impian. Dua, people skill. Yang ketiga, time management kita. Kalau kita mau sukses, kita harus bisa mengelola tiga variabel ini. Kita harus bisa menjaga impian kita harus bisa punya skill yang baik untuk bisa berpengaruh terhadap orang lain, dan kita juga harus bisa mengatur waktu kita sedemikian rupa sehingga kita bisa mencapai kesuksesan. Generasi yang keempat itu muncul sekitar tahun 1990, tahun 2000, yang berbicara bahwa kesuksesan itu dipengaruhi oleh kebiasaan kita. Buku yang sangat terkenal dari generasi ini adalah Atomic Habits, The Power of Habit. Jadi kekuatan kebiasaan. Kalau misalkan kita modelkan lagi sekarang, kita punya 4 variabel sekarang. Jadi kalau kita mau sukses, kita harus mengubah kebiasaan kita harus mengelola waktu kita harus punya impian, kemudian juga kita harus punya people skill. Gimana caranya kita bisa mempengaruhi orang lain? Variabelnya sekarang 4. Dan bakar pertama panjang terus. Akan ada buku baru lagi, baik buku yang merupakan kembangan dari 4 generasi tersebut, maupun juga akan muncul satu breakthrough baru, bahwa kesuksesan itu muncul dari variabel kelima, entah apa. Jadi daftar itu akan bertambah panjang, dan itu akan menjadikan diri kita menjadi, dalam tanda kutip, terbebani. Saya harus begini, saya harus begini, saya harus begini, saya harus begini, saya harus begini. Daftarnya jadi panjang. Yang asalnya generasi pertama pokoknya punya impian, bertahan dengan impian itu, selesai. Anda pasti sukses. Jadi buku-buku Napoleon Hill mengatakan apa? Anda pasti bisa kaya kalau misalkan Anda bertahan dengan impian Anda cukup lama. Tapi ternyata nggak demikian halnya. Saya menjumpai
Ternyata di Amway, pada saat saya masih aktif jadi distributor, ternyata nggak demikian. Ternyata ada yang biasa-biasa saja, ada yang levelnya cuma 9%, ada yang levelnya bisa direct distributor, ada yang sampai levelnya diamond yang katanya bisa mencapai kebebasan finansial. Freedom. Daftar itu akan bertambah panjang. Saya sudah mengidentifikasi ada satu lagi yang akan muncul, generasi kelima. Yaitu bahwa fisik kita, jiwa kita, physical, soul, and mind, pikiran kita, itu punya pengaruh. Dasar pemikirannya apa? Kalau misalkan badan kita nggak sehat, badan kita sakit, gimana caranya kita bisa bekerja? Gimana caranya kita bisa mempengaruhi orang lain? Gimana caranya kita ngatur waktu kita? Kita akan sibuk datang ke dokter. Itu generasi yang kelima. Jadi ada 5 variabel yang sekarang harus diperhatikan untuk bisa mencapai kesuksesan. Jadi nggak heran kalau misalkan self-improvement itu akan nambahin to-do list. Saya harus ini untuk menjaga kesehatan saya harus ini untuk bisa people skill, saya harus ini untuk time management, saya harus ini untuk menjaga impian saya. By the way, untuk menjaga impian kita biasanya melakukan dengan 2 teknik. Yang pertama, teknik visualisasi, atau yang kedua dengan teknik afirmasi. Saya harus begini, 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 saya harus begini. Dan daftarnya makin panjang. Aja gile itu daftar. Saya pernah bikin daftar satu hal yang harus saya lakukan berdasarkan 5 variabel tadi. Dari fisik, kemudian people skill, kemudian dan lain sebagainya. Panjang. Dan akhirnya di tengah jalan saya lupa apa yang saya harus lakukan. Kadang-kadang di tengah jalan saya kembali kepada kebiasaan saya kembali kepada nature saya, lupa. Kenapa? Karena daftarnya begitu panjang. Jadi perangkap self-improvement. Kelemahan-kelemahan buku self-improvement itu apa? Jadi kalau misalkan kita bandingkan antara buku self-help dengan buku kedokteran, atau dengan buku engineering, buku-buku sosial, buku-buku psikologi, pengembangan pribadi, dan lain sebagainya, itu biasanya hanya didasarkan pada model konseptual, bukan pada eksperimen. Jadi kalau misalkan kita perhatikan, obat bebas saja, obat yang dijual bebas. Contohnya adalah Bodrex Extra. Di baliknya, itu ada petunjuk pemakaian, ada indikasi, ada dosis, ada kontraindikasi, ada efek samping, ada peringatan dan perhatian, ada interaksi obat. Jadi kalau misalkan kita baca singkat saja, kita tahu, oh ini buat apa yang boleh, apa yang tidak boleh saat kita makan obat ini. Dan petunjuknya juga sangat jelas. Jadi ini sangat berbeda sekali dengan model-model self-development dan model-model sosial yang munculnya itu hanya dari model konseptual. Baru konsep, udah dibikin buku, belum diuji cobakan, kebetulan bestseller. Begitu bestseller, gagasannya jadi banyak. Begitu gagasannya jadi banyak, to-do listnya jadi banyak. Begitu to-do listnya jadi banyak, loh kok ternyata jadi sukses itu susah. Persis seperti kayak video anjing tadi. Ada yang bisa nyampe, ada yang jatuh, ada yang balik lagi, ada yang berusaha terus, ada yang ikut. Itu menyebabkan buku-buku self-help itu karena mereka masih merupakan model konseptual, belum diuji, belum dicek berapa banyak yang sukses, berapa banyak yang gagal dengan mengikuti cara saya, sudah keburu ditulis, maka akhirnya kita sendiri juga nggak punya satu pedoman bahwa ini pasti akan mengantarkan saya kepada kesuksesan. Itu adalah kelemahan-kelemahan buku self-improvement. Musuh terberat adalah diri kita sendiri. Jadi saya tadi sudah cerita bahwa kalau saya ngikutin 5 variabel itu, time management, kemudian afirmasi, jaga impian, kemudian people skill. People skill mengajarkan kepada saya tersenyum, ingat nama, kemudian jangan mengkritik. Kadang-kadang kelewatan itu. Jadi ada satu hari yang saya punya to-do list, apalagi kalau sama anak murid saya. Anak murid saya melakukan satu dalam tanda kutip kebodohan, katakanlah kekeliruan, maka otomatis saya bilang, kamu jangan begitu. Itu karena memang kecenderungan alamiah kita. Dan kalau menurut buku populer tadi, kalau menurut Dale Carnegie, itu akan mengakibatkan apa? Orang tidak respect sama kita. Begitu orang tidak respect sama kita, mana mungkin dia mau ikut sama kita. Itu salah satu yang diajak. Karena to-do list-nya terlalu banyak. To-do list-nya banyak, kadang-kadang lupa, nggak dilihat. Besok paginya saya lihat lagi, aduh celaka, tadi saya udah ngelanggar yang ini nih. Dalam hal fisik misalnya. Saya sudah menulis untuk menghindari gula.
Tapi di tengah jalan saya lupa, saya lihat es krim, saya ambil es krim, saya jilat-jilat es krim. Waduh, ampun, saya bilang. Begitu saya lihat lagi to-do list saya, waduh, gagal deh hari ini. Atau tiba-tiba katakanlah ketemu sama Bu Ailing di ruang guru Temasek, Pak, nih Pak, buat Bapak, gak dimakan gimana kan, karena saya diet. Kalau nggak salah itu saya pernah dikasih coklat enak banget waktu Bu Ailing pulang dari luar negeri. Coklatnya enak banget dan saya tahu bahwa hari itu saya harus puasa gula, tapi gimana coklatnya enak banget dan kalau misalkan saya tinggalkan saat itu coklatnya, saya balik lagi ke Temasek ketemu Bu Ailing lagi, itu mungkin coklatnya udah hilang. Jadi akhirnya saya bocor tuh. Akhirnya saya makan itu coklat, gula, ya udahlah nggak apa-apa lah untuk hari itu. Jadi musuh yang terbesar itu adalah diri kita sendiri dan celakanya ini kalau kita melanggar satu yang kayak tadi itu, misalnya saya ambil coklat untuk bersenang-senang sedikit gitu ya. Nah, saya lihat lagi daftar saya timbul perasaan bersalah. Aduh, hari ini bocor dah puasa gula saya. Dan minggu lalu Ibu Debbie sudah berbicara mengenai toxic positivity. Kita juga punya pengaruh pada orang-orang dan kita tidak mengasihani kelemahan. Jadi kita berpura-pura bahwa kita kuat, berpura-pura bahwa kita strong, kita punya energi lebih dan lain sebagainya, nggak sadar bahwa orang di seputar kita itu nggak punya level energi yang sama. Pada saat saya melakukan afirmasi, saya melakukan visualisasi, saya membayangkan sasaran saya, energi saya tumbuh, energi saya bangkit, energi saya terbentuk. Dan kadang-kadang saya menjadi sangat agresif dalam mengejar sasaran untuk hari itu. Sehingga kadang-kadang saya nggak peduli dengan orang. Kadang-kadang orang tersinggung pada saat saya agresif mengejar sasaran-sasaran saya. Dan betul kata Ibu Debbie bahwa positivisme yang berlebihan dalam mengejar sasaran, dalam mengejar goals, itu mengakibatkan kita punya kecenderungan untuk menyinggung orang-orang di sekitar kita. Yang berikutnya lagi itu adalah bahwa kita selalu merasa kekurangan. Apalagi kalau misalkan waktunya mepet. Aduh, waktunya cuma segini. Nggak selesai kerjaan ini masih kerjaannya panjang. Dan saya nggak sedikit perfeksionis. Kalau misalkan saya mengerjakan sesuatu, itu harus bagus. Kalau saya dikasih waktu mepet, itu kadang-kadang saya suka marah. Kenapa saya marah? Karena saya nggak bisa bikin yang bagus. Saya bikinnya salah-salah. Dan biasanya yang jadi korban itu adalah orang-orang seputar saya. Tadi energi saya sudah terbangkitkan negatif, kemudian juga saya ngerasa waktunya nggak cukup, saya pengen menghasilkan yang bagus, saya perfeksionis. Akhirnya orang-orang seputar saya kena omel lah, kena marah dan lain sebagainya. Ini salah satu yang saya lihat, yang saya perhatikan, yang terjadi pada diri saya itu adalah konflik dengan lingkungan terdekat. Ya, kenapa? Karena saya sedang mengejar sasaran saya membangkitkan energi aktivasi saya, dan ini korelasinya dengan kalau dalam bahasa Chinese itu energi yang panas, energi panas. Jadi saya bergerak, mencapai sasaran, mencoba untuk meraih banyak hal dalam satu hari, dan kadang-kadang saya lupa bahwa orang di seputar saya itu punya perasaan, dan barangkali mereka juga levelnya tidak selevel dengan saya dalam hal energi ya. Barangkali mereka sedang mau santai, mereka sedang apa. Tapi karena saya menggebu-gebu, biasanya di multi level di asuransi itu kata kuncinya adalah semangat, semangat, semangat. Jadi pada saat kita membangkitkan semangat, itu kadang-kadang orang di seputar kita itu level energinya nggak sama dengan kita. Sehingga menimbulkan konflik. Bisa juga terjadi bahwa konflik itu diakibatkan karena manajemen waktu. Karena saya sedang mengejar sasaran saya lupa untuk memperhatikan hal yang penting bagi orang-orang yang saya kasihi dan saya pedulikan. Misalnya saya lupa ulang tahun dia lah, saya lupa untuk nganterin lah. Kenapa? Karena fokus saya, energi saya sedang terarahkan untuk mencapai sasaran yang saya tetapkan untuk hari itu. Dan akhirnya, karena to-do list-nya terlalu panjang, karena variabelnya terlalu banyak tadi, ya udahlah, bodoh amat lah dengan kesuksesan. So what gitu loh, saya juga hidup kok sampai hari ini, saya juga nyaman kok sampai dengan hari ini. Ini dampak yang paling mengerikan dari self-improvement yang terlalu ekstrim untuk dikejar. Ngapain lagi sih? Kan hidupku udah enak sekarang nih, hidupku udah nyaman. Udahlah, hidup seperti kemarin-kemarin aja lah. Ngapain sih ngejar sesuatu? Ngapain sih ngasih yang bagus? Ngapain sih memberikan yang terbaik untuk dunia? Akhirnya kita apa ujungnya? Menyerah. Kenapa mesti menyerah? Karena to-do list-nya terlalu banyak dan apa yang kita lakukan kadang-kadang kita kembali kepada nature kita sebagai manusia. Bagaimana caranya saya menghindari perangkap
self improvement belum berhasil 100%. Saya belum bisa membagikan kepada Bapak dan Ibu sekalian bagaimana caranya menghindari perangkap self improvement. Tapi ada beberapa cara yang sekarang sedang saya coba. Jadi saya mencoba untuk bertanya, apakah sasaran itu adalah dalam tanda kutip yang benar? Dalam arti kata, saya mencoba untuk bertanya, kalau misalkan katakanlah saya mengejar perfection in one goals, satu sasaran untuk hari itu, saya bertanya dalam hati saya, apakah ini sasaran yang benar? Apakah ini layak untuk saya kejar? Apakah ini layak untuk mendapatkan waktu saya? Apakah ini layak untuk mendapatkan energi saya? Belum berhasil sepenuhnya, kadang-kadang saya juga masih terseret untuk kembali kepada kebiasaan saya, yaitu perfeksionis. Saya pengen untuk melakukan yang terbaik. Jadi kalau celana jeans itu adalah Levi's, maka saya ini lepis, legek, dan perfeksionis. Udah belagu lagi, perfeksionis pula. Belum terlalu berhasil, tapi saya sekarang sedang mencoba untuk menurunkan kadar energi yang saya, yang ngedobrak, ngegiles. Saya coba untuk turunkan, saya coba untuk lebih mencoba untuk energi im. Salah satu di antaranya pada awal hari saya biasanya bertanya, apakah sasaran ini layak nggak untuk mendapatkan energi saya? Apakah sasaran ini layak nggak untuk mendapatkan waktu saya? Yang kedua adalah mengelola kecepatan perubahan. Ya, saya sendiri juga sadar bahwa tahun ini saya 59, tahun depan saya 60. Saya nggak bisa lagi energetik seperti tahun-tahun sewaktu saya masih full energi. Jadi kecepatan perubahannya itu mencoba saya kelola. Kadang-kadang saya melihat ya udahlah saya kendorkanlah untuk hari ini gitu ya. Tapi akan saya tebus besok. Jadi speed of change-nya itu, speed of energinya itu coba saya tekan, coba saya turunkan. Belum berhasil sepenuhnya. Kadang-kadang kecenderungan pribadi saya begitu saya mulai mengerjakan sesuatu, itu saya mau speed yang tinggi. Jadi saya berupaya sekarang untuk in harmonia progressio, itu semboyan di ITB, adalah maju secara harmonis. Jadi kita maju dengan bersama-sama, mungkin nggak akan terlalu progresif, mungkin ya lambat, tapi lebih menenggang perasaan orang lain, lebih peduli, lebih care, dan lain sebagainya yang selama ini mungkin nggak terlalu menjadi perhatian saya dalam hal mengejar goals. Kemudian merayakan pencapaian sasaran antara. Jadi kalau misalkan saya bisa berhasil mencapai goal saya satu hari itu, maka saya menghadiahi diri saya. Satu hal kecil. Dan ada beberapa hal yang saya suka. Salah satu di antara adalah coklat dan es krim. Itu saya pilih pada saat saya nggak puasa gula pada hari tersebut. Jadi kalau misalkan saya bisa mencapai sasaran saya, walaupun terlambat, walaupun tidak tepat waktu, saya alhamdulillah, saya beli es krim, saya beli coklat, dan happy lah sekitar 15 menit. Dan saya mencoba saat ini untuk bersyukur. Alhamdulillah, kemajuan segini juga udah alhamdulillah. Orang lain mau mampet, orang lain mau apa. Dan kalau misalkan saya macet dengan sasaran-sasaran saya, maka saya melakukan satu hal, yaitu bahwa saya jalan-jalan ke, katakanlah ke Emper, di tempat saya itu di Jalan Otista. Itu banyak orang yang tidur di emperan jalan. Jadi kalau misalkan malam saya suka jalan lewat situ, saya bersyukur alhamdulillah saya masih bisa tidur enak di atas kasur. Atau saya jalan-jalan ke rumah sakit. Saya lihat orang-orang yang sakit, orang-orang yang nunggu antrian, mau diobati oleh dokter. Hanya untuk sekedar bersyukur. Hanya sekedar untuk belajar berterima kasih bahwa apa yang bisa saya capai hari ini, walaupun tidak seperti apa yang saya impikan, walaupun tidak seperti apa yang saya targetkan, itu tidak tercapai. Jadi saya mencoba untuk lebih slow dan menghidupkan energi im saya, tidak terlalu energi yang keras dan mendobrak. Terima kasih. Mohon maaf karena saya ada tugas untuk ngantar ibu ke rumah sakit, jadi saya presentasi dari handphone dan saya nggak bisa menampilkan PowerPoint-nya dengan sempurna. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin saya sudahi presentasi saya pada malam hari ini. Mungkin ada di antara Bapak dan Ibu yang sekalian yang mau untuk memberikan masukan kepada saya, kira-kira gimana caranya untuk bisa mencapai kesuksesan dengan lebih berimbang. Terima kasih. Saya tunggu komentar dari Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin start dari Ibu Ailing barangkali. Ya Pak, terima kasih sudah membawakan satu tema yang Bapak melihat hal-hal mengenai self-improvement ini dari segi yang sangat kritis ya menurut saya. Dan memang banyak orang terjebak ya ketika diberikan, oh buku ini bagus, ini bermanfaat dan seterusnya. Sampai akhirnya merupakan goalnya itu sendiri. Jadi kalau dari saya komentarnya adalah, tentu di dalam segala sesuatu ya sebenarnya ada di dalam diri kita untuk mengambil keputusan.
dan keputusan itu yang penting. Jadi informasi yang kita dapatkan, pelajaran yang kita dapatkan, apapun itu ya, sebenarnya itu kalau di dalam hemat saya itu perlu diri adjust dengan diri kita sendiri ya. Kesuksesan menurut saya bukan sesuatu yang bisa dibuat secara matematis ketika mengikuti 1, 2, 3, 4 begitu kan ya, maka akan langsung menjadi sukses. Yang tidak boleh dilupakan tentu kesuksesan sebenarnya adalah berkat daripada Tuhan itu sendiri. Nah ini yang mungkin kadang-kadang menjadi faktor yang tidak terlalu banyak dibahas ya. Ada sekian banyak scientific steps yang dibuat supaya kita bisa menjadi sukses. Tapi yaitu tadi ketika keputusan dari pribadi dan juga dari yang di atas, kalau kita enggak ya enggak gitu ya. Tapi menarik sekali buat saya ini menjadi satu pembalance ya. Kadang kita melihat satu bagian itu tidak bisa terlalu menyeluruh kalau kita hanya melihat dari satu bagian. Saya hanya melihat dari yang baiknya saja. Ini mungkin dilihat dari segi yang lain. Semakin banyak faset ya, semakin banyak kita bisa melihat dari berbagai segi. Selain itu memperkaya, menurut saya di dalam pengambilan keputusan kita juga akan menjadi lebih baik ya. Gitu Pak komentarnya. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Susilo yang sering kali komentar nih. Ditunggu Pak komennya Pak. Terima kasih Pak Hendra, bagus sekali. Jadi saya tahu cerita buku-buku yang kuno sampai sekarang. Ya pada prinsipnya saya setuju dengan Ibu Aileen bahwa apapun yang kita kerjakan, mungkin itu juga karunia dari atas. Mungkin kita diberkati, mungkin juga diberkati dalam hal yang lain. Mungkin kayak Ibu Aileen suka bantu orang, atau Pak Hendra juga suka kasih ceramah yang bagus-bagus dalam membantu dan memberikan semangat. Terakhir itu gratitude, Pak, itu saya setuju sekali ya, Pak. Jadi kita sampai lupa apa yang kita ada dan kita cari apa yang kita tidak ada. Kadang-kadang kita sudah ada yang tapi kita ignore, tapi kita cari yang belum ada aja gitu. Sebenarnya di dalam diri kita juga seperti Ibu Aileen juga bilang, berkat dari atas juga sangat penting dan sangat menentukan. Terima kasih anyway Pak Hendra. Cepat sembuh juga untuk Mama Pak Hendra. Terima kasih Pak. Ibu saya sebetulnya sudah dalam pemulihan. Jadi Maret kemarin itu ibu saya jatuh di operasi tulang. Usianya sudah 86. Jadi saya saat ini juga berprofesi sebagai ART, asisten rumah tangga. Juru rawat juga karena sampai dengan hari ini masih fisioterapi untuk memulihkan persendian yang diganjel pakai pen. Makasih Pak Susilo. Dari teman-teman yang lain, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suhu, apa kabar? Waduh, Pak Denny udah lama nih. Iya, turut prihatin juga buat mama bapak yang lagi pemulihan ya. Syafakallah semoga bisa diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan ya, Amin, amin, Pak. amin, amin. Amin ya Allah, amin. Suhu, saya ingin bertanya yang notabene ini mungkin agak lebih mendalam ya. Ini saya baru menyadarin, oh bisa jadi saya mungkin terjebak atau bagaimana terhadap self improvement tadi ya Suhu ya. Pertanyaan saya begini Suhu, ada dua sih yang saya pengen konfirmasi ya Suhu ya. Yang pertama itu hal yang paling simpel, apa langkah pertama yang bisa kita ambil untuk memastikan perbaikan diri kita itu sehat dan produktif. Itu yang pertama. Saya boleh jawab? Takut saya lupa. Oh iya boleh boleh. Jadi kita punya cermin pribadi dan kita punya cermin sosial, Pak Denny. Oke Kita punya, siap siap. dan kita kadang-kadang terlalu memperhatikan cermin sosial. Sebagai satu contoh image ya. Siap. Kita mungkin bisa menyaring itu dari apakah ini keinginan saya pribadi atau karena tuntutan dari luar. Jadi kalau di bahasa orang Islam itu adalah riya. Betul. Karena memang saya pribadi atau karena, maaf bahasa Sundanya ya, pupujiun. Karena ingin dipuji orang. Karena ingin Iya iya. diangkat-angkat oleh orang, karena ingin disanjung. Betul Itu betul. hal yang alamiah, itu hal yang normal. Tapi kadang-kadang kalau kita menggunakan cermin sosial dalam menentukan sasaran, barangkali kita menyandarkan sasaran kita di dinding yang salah. Setelah dapat, bukannya kita merasa puas, tapi kita malah, loh kok ada satu hukum ya sampai dengan hari ini saya pegang. Apapun juga yang kita capai, orang nggak akan peduli sama kita. Kita mau sehebat apapun juga mencapai itu,
Ya mungkin dia pertama kali akan lihat, wah hebat ya si Anu ya bisa begini, bisa begini, bisa begini. Tapi kan mungkin ini cuman 1 detik, 2 detik berpikir demikian, habis itu ya udah dia sibuk dengan urusannya dia sendiri. Nah, cermin sosial ini yang kadang-kadang kita gunakan untuk menentukan sasaran kita dan kita mengejar sasaran itu demi ya katakanlah dapat sanjungan lah, dapat ini dan itu rasanya kalau misalkan tercapai dan itunya tidak dapat, kecewanya luar biasa, Pak Denny. Siap. Kenapa? Karena saya udah capek-capek, udah begini, udah begitu, kok imbalannya begini ya. Itu yang seringkali menjadi jebakan self-improvement. Beda misalkan dengan apakah memang kita yang menginginkannya. Contoh kecil tadi mengenai kesehatan. Ya, saya mewajibkan diri saya untuk makan sayur, air putih 1,5 sampai 2 liter sehari. Kemudian juga karbohidrat itu saya kurangi. Jadi sekarang saya makan karbohidrat itu cuma 1 kali sehari. Pagi saya makan sayur, siang saya makan biasa, malam biasanya saya makan sayur lagi, buah plus sayuran detoksifikasi. Itu untuk saya pribadi, karena saya pengen menjaga kebugaran saya, level energi saya, tahun depan saya 60, level energi saya sudah pasti akan drop, sudah pasti akan jatuh. Nah, kalau saya melakukan itu untuk kepentingan saya, itu beda dengan saya melakukan itu untuk dihargai oleh orang lain. Nah, itu yang paling pertama mungkin yang bisa saya sharekan, Pak Denny. Siap. Itu Kalau seperti itu kan jatuhnya jadi perkembangan yang negatif ya, Su ya, yang nggak sehat itu ya jadi ya. betul. Itu kalau menurut saya, Oke, Pak. siap, siap, masuk akal. Yang kedua ini, ketika kita merasa terjebak perkembangannya itu jadi kok seperti negatif, langkah apa yang masuk akal untuk bisa kita segera keluar dari lingkaran itu ya, Suhu ya. Karena kan kebanyakan orang, walaupun itu kita ngerasa itu nggak bagus, tapi secara nggak sadar kita tetap aja mengikutinya, mengembangkan, ya, ikutin langkah-langkahnya itu. Gimana menurut Suhu itu untuk supaya kita itu kayak harus disadarkan dan akhirnya kita bisa keluar dari lingkaran itu tadi gitu, Suhu. Memutus kebiasaan itu Pak Denny harus baca buku Atomic Habit. Oh, Atomic Habit. oke, Jadi memutus kebiasaan itu nggak bisa. oke. Nggak bisa. Kalau menurut dalil di Atomic Habit itu, memutus kebiasaan itu tidak bisa. Yang bisa itu adalah mengganti kebiasaan. Hmm, Contoh kecil, berhenti merokok itu nggak bisa. Karena sudah jadi kebiasaan. Yang bisa itu adalah mengganti rokok dengan sesuatu yang lain. Makanya kan ada terapi permen. Jadi kalau saat oke. pengen ngerokok, berarti kita makan permen. Kalau misalkan kita sadar bahwa satu kebiasaan itu merusak atau kebiasaan itu membawa efek yang buruk bagi diri kita, maka kita kan harus mengganti kebiasaan itu. Karena itu sudah melekat pada diri kita, karena itu sudah menjadi bagian dari diri kita bertahun-tahun, pokoknya periodenya panjang, maka untuk mengganti kebiasaan juga butuh waktu yang nggak singkat. Para psikolog itu menyatakan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk mengganti kebiasaan dari kebiasaan A menjadi kebiasaan B itu adalah 90 hari. Jadi kalau misalkan 90 hari itu kita bisa mengganti kebiasaan dari yang A jadi kebiasaan B, itu insya Allah kesananya jadi gampang. Contoh kecil aja, saya belum mau untuk berhenti merokok. Saat terakhir saya mencoba untuk berhenti merokok, 2003 kalau saya nggak salah. Itu saya bisa bertahan selama kurang lebih sekitar 87 hari saya tanpa rokok. Tinggal 3 hari lagi tiba-tiba saya ketemu sama gerombolan teman-teman saya dan saya tergoda untuk udahlah sebatang lah. Ya, sebatang dari situ sampai sekarang berkelanjutan. Untuk mengganti kebiasaan itu tadi, itu dibutuh waktu 90 hari, Pak Denny. Kalau misalkan kita bisa mengganti kebiasaan A menjadi kebiasaan B, contoh kecil, alhamdulillah sebelum mulai COVID itu saya sudah menetapkan pada diri saya sendiri untuk makan sayur, sarapan sayur dan buah. Ya, pada saat perut kosong, sayur dan buah dulu. Dan itu sampai dengan hari ini masih bisa bertahan. Kenapa? Karena 90 hari sudah lewat. Jadi saya Oh, mengganti siap. kebiasaan saya dari makan enak 3 kali sehari itu menjadi makan enak cuma 1 kali sehari. Itu yang saya lakukan, alhamdulillah. Dan sekarang saya mencoba kebiasaan baru, yaitu mengurangi karbohidrat dan mengurangi gula. Jadi itu saya coba 90 hari saya tahan untuk melakukannya. Itu mungkin Oke, oke. Siap. Terima kasih Suhu itu gambaran yang bagus untuk bisa saya implementasikan. Ya sekali lagi Suhu, semoga mamanya segera pulih. Terima kasih untuk waktunya. Saya kembalikan ke
moderator atau ke Suhu sendiri. Terima kasih Suhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eh, Hendra, ya ini Bu, ada pertanyaan satu, Pak, direct DM. Bagaimana kalau level energi daripada tim berbeda dengan si leadernya? Tadi kan Bapak menyebutkan kadang orang punya level energi yang berbeda ya, satu dengan yang lain. Apa saran dan masukan Bapak untuk melihat kadang-kadang ya di dalam tim itu energinya tidak sama? Terima kasih, Pak. kalau Ibu nanya seperti itu, kalau saya kemarin, saya nggak lihat, saya dorong Bu. Gitu ya. Jadi satu contoh itu mungkin di Samarinda 1 tahun yang lalu itu saya berhadapan dengan ibu-ibu Bu. Anak buah saya itu ibu-ibu yang jam 4:30 itu sudah beres-beres mau pulang karena mau ngurus anak. Nggak mau lembur. Disuruh lembur susahnya setengah mati. Kalau kemarin-kemarin itu saya push. Mana caranya agar pekerjaan itu bisa selesai. Waktu itu saya bilang, ya udah pulang 4:30, tapi sampai di rumah kita Zoom. Habis sholat Isya, kita Zoom. Dan selesai tepat waktu. Jadi mungkin yang harus itu adalah bagaimana caranya. Kita fleksibel di cara, tapi nggak fleksibel di goals. Jadi goalsnya memang harus tercapai hari itu, ya sudah hari itu memang harus tercapai. Hari itu udah harus selesai, tapi mungkin yang caranya semula kita adalah di kantor gitu ya Bu, depan komputer. Sekarang silahkan kerja di rumah, tapi pokoknya habis itu Zoom. Jadi saya mencoba menerapkan filosofi dan saya sedikit turun, saya nggak maksa dengan cara saya, tapi caranya mungkin cara yang lebih cara alternatif B. Ya, jadi filosofinya dan saya dapat, dia juga dapat. Saya bisa selesaikan tugas tepat pada waktunya, dia juga bisa sambil ngurus anak. Kadang-kadang dalam keterbatasan waktu, mepet dan lain sebagainya, kita nggak mikir alternatif lain. Kadang-kadang kita mikir, pokoknya caranya mesti begini, pokoknya mesti begini, pokoknya mesti begini, pokoknya mesti begini. Dan itu akhirnya berakibat pada, dalam tanda kutip ya, perasaan anak buah yang terluka, perasaan murid. Saya juga berhadapan dengan murid-murid di Temasek yang kadang-kadang males-malesan. Saya nggak bisa mentolerir dengan standar rendah seperti itu. Pokoknya saya mau, begitu saya lihat standarnya rendah, saya mau standar kerjanya tinggi. Akhirnya saya push, tapi caranya mungkin bukan dengan duduk menyuruh dia di depan bangku kelas, suruh baca. Mungkin nggak akan jalan, karena dalam dirinya akan ada penolakan. Jadi mungkin dalam hal kepemimpinan ini, saya mencoba untuk mencari alternatif ketiga. Bukan hanya apa yang saya pikirkan kerjaan itu mesti diselesaikan dengan cara begini, tapi mungkin bisakah pekerjaan itu diselesaikan dengan cara yang lain. Nah, level energinya menjadi efektivitasnya masih tetap sama, walaupun caranya bukan cara saya. Mungkin itu, Bu Ailing. Baik, terima kasih banyak, Pak. Silakan, Pak Ya, Hendra. kita sudahi sesi kita pada malam hari ini. Saya menyampaikan permohonan maaf karena Ibu Susan saat ini sedang sibuk ngurusi mertuanya di Boromeus. Kita doakan semoga mertua Ibu Susan cepat sehat untuk kita foto bersama. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Kita akan ketemu lagi minggu depan dengan topik yang berbeda. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Selamat malam. Semoga Bapak dan Ibu sekalian dikaruniai kesehatan dan tetap beraktivitas dengan baik, mengabdi kepada Tuhan maupun kepada negara di hari-hari berikut. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, selamat malam.